Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga teman-teman tetap dalam kesehatan, dimudahkan dalam segala urusan dan aktivitasnya, dilancarkan, dimurahkan banyu mili rezekinya. Amin. Kembali dalam kesempatan video kali ini, saya ingin berbagi mengenai pengetahuan baru melalui motivasi dan primbon Jawa tentunya, sekaligus melestarikan budaya bangsa peninggalan kakek nenek moyang kita. Kalau bukan kita yang harus menjaga, lantas siapa yang harus menjaga budaya bangsa ini? Tema yang ingin saya ambil dalam kesempatan video kali ini, jangan main-main jika rumahmu tepat di posisi gerbang gaib atau di gerbang gaibnya lelembut. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini ada beberapa hal mengenai pengetahuan atau ciri-cirinya atau tanda-tandanya. Ini secara, kalau orang-orang tua dulu itu seringkali yang mempunyai satu spiritual yang tinggi, ilmu yang mumpuni, itu selalu memberikan satu wejangan atau tanda-tandanya supaya bisa diingat dengan siapapun, supaya bisa kita jaga tentang masalah setiap mau mendirikan rumah. Siapapun menginginkan di dalam rumah tangga itu mempunyai satu rumah, di mana rumah itu satu ketika nanti jika ditempati itu mempunyai satu kesehatan, kebahagiaan, ketentraman, kenyamanan, harta benda yang berlimpah, dan tentu kerukunan dan kebersamaan. Itu salah satu keinginan siapapun yang mempunyai satu rumah atau yang membina rumah tangga, ingin mempunyai rumah. Namun terkadang karena ketidaktahuan, yang pertama juga terkadang anak-anak zaman sekarang itu, kalau kita bilangin atau orang tua nasehatin, itu selalu kata-kata lah keluar. Padahal resiko secara keseluruhan ini akan dia alami. Jadi salah satunya yang ingin saya sampaikan di sini adalah ciri-ciri rumah tentunya yang tepat sekali dengan gerbang gaibnya lelembut. Tentu di sini tidak semua rumah mengalami hal itu. Yang saya sampaikan tadi bahwa terkadang kalau orang tua ngasih tahu katanya lah, tapi dia tetap membangun rumah itu, lantas terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ciri-ciri yang pertama adalah di sini masalah gangguan perekonomian atau rezeki. Itu salah satunya, karena yang saya sampaikan di awal, setiap mempunyai satu cita-cita membangun rumah itu memang terkadang ini ada gangguannya. Rezeki itu seperti apa? Apabila di sini yang menempati rumah tersebut mendapatkan satu rezeki di sini yang sedikit lumayan besar, namun tidak terduga dan tidak disangka-sangka, pengeluarannya pun lebih besar. Ada saja masalahnya. Entah itu ada yang pilek, entah itu ada yang lain-lain. Jadi itu salah satunya. Dan ciri-ciri yang kedua
adalah terkadang ada ya eksistensinya makhluk gaib yang menampakkan, seperti pocong, genderuwo, kuntilanak, uri-uri banaspati atau yang lain-lain. Itu terkadang melihat, mewujudkan kepada siapapun, baik pada yang menempati rumah itu sendiri ataupun orang lewat ataupun siapapun terkadang melihat sosok tersebut. Itu ciri-ciri yang kedua. Dan ciri-ciri yang ketiga adalah di dalam rumah itu terkadang banyak binatang yang tidak terduga atau yang memang jarang kita temui. Sedangkan kalau kita lihat rumahnya ini jauh dari hutan atau mungkin jauh dari tempat-tempat sepi. Tapi terkadang di dalam rumahnya itu ada satu binatang seperti binatang kaki seribu, kalajengking, atau semacam bekicot, atau cicak, ataupun binatang-binatang buas yang lain seperti ular misalkan. Ini salah satunya ciri-ciri di mana rumah ini tepat sekali di posisi ada gerbang gaibnya lelembut. Yang artinya pada waktu bikin tidak tahu atau tidak ketahuannya, yang seperti saya sampaikan di awal. Dan ciri-ciri yang selanjutnya adalah tentang penciuman atau terkadang mencium bau-bauan. Yang tentu di situ tidak tahu sumbernya di mana. Seperti halnya bau anyir atau mungkin bau wangi sekali seperti kembang melati. Atau sebaliknya, bau bangkai. Atau juga bau dengan seperti orang mengukus singkong. Padahal di situ tidak ada orang mengukus singkong, tapi bau itu memang ada di dalam rumah itu sendiri. Maka ini salah satunya ciri-ciri di mana rumah ini tepat sekali posisinya di gerbang gaibnya lelembut. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah di sini tentang udara. Udara itu walaupun musim hujan, terkadang kita mempunyai satu perasaan panas udara di dalam rumah. Sebaliknya, di musim panas, udara itu di dalam rumah terasa dingin, anyep kalau kata orang tua dulu. Bahkan terlihatnya pada saat kita masuk pun itu bisa ada satu gesekan, merinding misalkan. Jadi itu ciri-ciri tentang masalah rumah yang tepat sekali pada saat bikin itu di posisi gerbang gaibnya lelembut. Terus ada beberapa pertanyaan tentunya, cara mengatasinya gimana Ki? Misalkan yang pertama, mau nggak mau di sini harus pindah rumah, karena efeknya atau imbasnya satu ketika nanti, amit-amit a'udzubillahi min dzalik, ini bisa berurutan. Misalkan dari anaknya sakit, orang tuanya, ibunya misalkan, ibunya habis ibunya, bapaknya kembali ke anaknya, itu terus begitu. Maka di sini ada satu solusi, yaitu jalan satu-satunya adalah pindah rumah, karena untuk menggeser gerbang itu sendiri atau gerbang gaib lelembut itu sendiri, jalurnya untuk dipindahkan arah itu bukan orang yang sembarangan. Tentunya harus mempunyai satu spiritual yang sangat luar biasa tinggi untuk memindahkan jalan atau gerbangnya lelembut digeser. Sama halnya sebagai kita manusia, kita sudah ada jalan yang bagus, lantas jalan itu ada orang membelokkan, otomatis ada sesuatu pro dan kontra.
Jadi itu salah satunya, di mana jalan satu-satunya itu harus pindah rumah. Walaupun di sini ada beberapa orang tua dulu sering menggunakan tentang masalah tumbal, atau di sini yang saya kategorikan adalah tumbal rumah. Bahkan itu ada syarat-syarat tertentu, dan itu pun juga orang yang mempunyai satu spiritual yang tinggi. Itu pun juga terkadang tidak bisa kalau memang di situ betul-betul sudah gerbang lelembut yang sangat luar biasa. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan mengenai tema kesempatan video kali ini. Jangan main-main jika rumahmu tepat di posisi gerbang gaibnya lelembut. Bukan menakut-nakuti, atau bukan video saya ini mengada-ngada, tapi terkadang dalam kehidupan orang itu memang berbeda. Jadi tidak semua rumah seperti itu. Dan saya punya harapan dan doa semoga saja rumah teman-teman semua atau saudara-saudara semua terbebas dari hal-hal negatif, hal-hal kotor, hal-hal yang tidak berguna. Tentu mendapatkan satu keberkahan rezeki, kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat, juga mempunyai harta benda yang berlimpah supaya tetap bisa berbagi dengan orang yang membutuhkan di luar sana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sulawesi.